Alright, so let's start with the first subject first, which is classroom management, language classroom management, specifically language classroom management. And then this material dari nggak boleh kakinya nak. Dari judulnya teman-teman mungkin dapat menyimpulkan ya perkuliahannya ini terkait apa ya. Perkuliahan teman-teman kayaknya dress code jilbabnya sama. Tonnya cewek bumi semuanya. Nih. Cewek bumi hari ini. Iya. Saya juga ini cewek bumi kayaknya karena hijau. Satu. Iya. Oke. Nah, teman-teman, in classroom management we learn everything that is related to how we manage a classroom, how we manage a teaching process in the classroom. Of course, we focus more on the teaching process in the classroom. Okay. Meanwhile, related to the learning process, some of the learning process also regulated in this subject, but not much. Mostly it is related to teaching in the classroom and also how to manage the classroom to be more effective, to be more lebih hangat suasana kelasnya teman-teman ya, karena semakin nyaman suasana kelasnya, semakin hangat suasana kelasnya, the better our relationship with the students. Waalaikumsalam. The better our relationship with the students, thus the students will believe in us. Akan lebih mudah teman-teman ya mengendalikan siswa yang nyaman dengan kita ya. Oke, dan ini teman-teman ya, kalau deskripsi mata kuliahnya ya saya jelaskan ya. This course equips the students maksudnya adalah mahasiswa ya. Tadi saya baca ulang bingung students. Ini kan saya susun tahun lalu deskripsinya ini. Students. Bayangan saya students itu siswa-siswa di kelas, tapi saya lupa kalau students itu adalah mahasiswa di sini. This course equips the students with some basic knowledge of classroom management, which covers definition of discipline. Ya, tentu saja kalau classroom management pasti akan berkaitan dengan disiplin, ya. And then classroom management, kemudian elements of effective classroom management. Jadi ada classroom management yang biasa, ada juga yang efektif, classroom yang management yang efektif. And then elements of effective classroom management, teacher talks, teacher's questions, behavior modification. Jadi teman-teman ada yang namanya behavior modification, itu seperti mengubah perilakunya siswa kita ya, mengkondisikan perilaku siswa kita lebih tepatnya, and also selected problems associated with classroom management. Sebenarnya bukan problem sih mungkin ya, tapi kondisi, associated condition that is associated with classroom management, seperti pengelompokan cara ngebentuk kelompok, kemudian cara contoh kegiatan pada kelompok besar, pada kelompok kecil, pada individu itu apa saja. Kemudian ada juga gesture guru ke siswa. Kemudian ada juga ini teman-teman jarak guru ke siswa itu bagaimana. Ini menarik sekali nanti karena mungkin berkaitan dengan personal experience kita. And then meanwhile our learning objectives are, we are expected to be able to apply the principle of managing time and classroom space. Of course, managing time dan juga ruang, waktu dan ruang di dalam kelas ya. Jadi ruang itu teman-teman nanti akan ada kayak managing space itu, kayak misalnya siswa duduk depan, guru duduk sebelah mana, mau duduk samping, mau duduk belakang, mau duduk depan, itu ada justifikasinya. Kalau duduk depan itu kenapa, cocoknya untuk usia berapa, duduk belakang itu kenapa, cocok untuk usia berapa, gitu ya. Atau kalau guru itu harus mingling, harus berkeliling gitu. Itu hubungannya sama time and space.
Kalau time itu sih lebih ke ini nanti ya, lebih ke secara umum karena melibatkan apa namanya beberapa kelas kalau time itu. Jadi mungkin akan lebih banyakkan ke yang space-nya. Managing time and classroom space, and then the principles of managing students' behavior and the principles of managing instructional strategies. Ini salah satu teman-teman instructional strategies itu salah satunya adalah bagaimana we conduct our lesson so that we can fulfill all of the lesson in the mandatory time. Seringkali teman-teman ya, materinya itu masih banyak, waktunya tinggal sedikit. Jadi apa namanya, uber-uberan. Nah ini juga di sini akan ada materi berkaitan dengan caranya bagaimana meregulasi so that our materials could catch up with the limited time, with the mandatory time from the government, gitu ya. Jadi materinya nanti pas, nggak kakean dan juga nggak kekurangan, tapi biasanya kakean ya materinya. Maksudnya materinya kakean itu bukan kakean, waktunya yang kurang. Mungkin karena kita terlalu fokus pada materi-materi tertentu, atau juga mohon maaf, mungkin siswanya yang butuh pendalaman lebih. Jadi kita fokus pada materi-materi tertentu gitu. Atau bisa juga karena perencanaan kita yang kurang baik. Okay, and this is the learning plans per week, teman-teman. Learning plans per week, tapi teman-teman, this is still tentative learning plans. This is not an absolute learning plans. Some of the plans could change based on certain condition. Bisa berubah tergantung situasi yang mungkin kita nggak bisa menebak ya, gitu ya. Tapi kita usahakan memang seperti ini nanti materinya ya. In our first meeting, we will see the introductory remarks, which is overview of the course and objective of the course. And then the second meeting we have classroom management skills. And then the second meeting we have setting up the classroom. Nah, ini setting up the classroom ini seperti mengatur kelas ya, mengatur ruang kelas kita. Nah, jadi ini bayangan kita kalau setting up the classroom itu diadakan pas kita awal banget memasuki tahun ajaran baru atau setelah libur semester. Nah, ini hubungannya sama pengaturan, biasanya sih pengaturan kayak tempat duduk, pengaturan tempat duduk guru, tempat duduk siswa, kemudian mungkin pengaturan kayak inventory di dalam kelas. Misalnya lemari, kemudian ada, kalau sekarang itu ada tempat membacanya ya di kelas ya, ada tempat membacanya dan sebagainya. And then the fourth topic is managing instructional time. Ini ada hubungannya sama yang itu tadi, kita managing seluruh pembelajaran instructional time sehingga dia bisa nutup di mandatory government time itu tadi, sampai bisa materinya bisa sampai habis gitu ya. And then the fifth is managing teacher time inside the classroom gitu ya. Jadi apa namanya, kita bisa seimbang antara teacher time dan juga students time. And then number 6 we have non-verbal teacher talk. Jadi teacher talk not always using verbally atau secara lisan, tapi ada juga yang secara non-verbal teman-teman ya. Contoh paling simple dari non-verbal itu adalah bel sekolah. Itu contoh paling gampang non-verbalnya. And then in the 7th week we have classroom climate. Jadi how to create a climate inside the classroom that is warm, that is friendly,
establish our relationship with the students. Cara kita bonding dengan siswa kita itu bagaimana biar tercipta hubungan yang enak gitu ya. Semakin siswa percaya sama kita, semakin kita mudah mendoktrin mereka. Mendoktrin itu maksudnya kamu bisa, kamu harus baik, kamu harus begini, kamu harus begitu. Semakin mudah seperti itu nanti teman-teman. Kelasnya taruh sini. And then of course after the 7 weeks we have what? Bukan UTS. Setelah 7 week we have midterm examination. Ya, setelah tatap muka ke-8 kita ada ke-7 ya. Kita ada apa namanya tadi? Ya, midterm examination atau UTS. And then in the 8th meeting we have establishing standard, rules and procedure. Nah, kita membuat teman-teman ya regulasi di dalam kelas. Kita membuat regulasi di dalam kelas. Regulasi itu ada yang disebut yang namanya standard, ada yang namanya rules, dan lebih spesifik lagi ada yang namanya procedure. Itu lebih spesifik. Iya. Kemudian in the 9th meeting we have whole class strategy. Whole class strategy ini adalah teman-teman ketika kita melakukan pembelajaran yang mana satu kelas semuanya mengikuti. Nah, jadi ini ada small group. Small group itu adalah kelompok kecil-kecil. Barangkali kelompok bertiga, kelompok berempat. Nah, kalau whole class strategy itu bukan kelompokan, tapi langsung kegiatan yang bersamaan. Contohnya itu seperti praktikum. Bukan praktikum. Praktikum biasanya kelompokannya. Ada demonstrasi atau ada ceramah, metode ceramah. Nah, itu whole class strategy. Contoh kegiatan di whole class. Kemudian ada teman-teman small group strategy. And then in 11